Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Cinta Mentari dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian dengan NIM 2553007. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 dengan judul Bahasa Indonesia dalam ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Jadi begini nih. Bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Tapi bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang resmi digunakan di negara kita. Bahkan sejak dulu di zaman Sumpah Pemuda pada tahun 1928, para pendiri bangsa sudah setuju bahwa bahasa Indonesia harus dipakai sebagai bahasa pemersatu. Bayangkan saja kalau dari Sabang sampai Merauke semua orang itu menggunakan bahasa dari daerah mereka masing-masing. Itu kan pasti berbeda-beda. Dan dari situ pasti susah buat kita itu untuk berkomunikasi. Nah, makanya bahasa Indonesia itu sering digunakan di sekolah, di kampus, bahkan dalam dunia penelitian. Nah, terus di dunia pendidikan, bahasa Indonesia itu fungsinya sangat penting, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar waktu ada pembelajaran di dalam kelas. Semua mata pelajaran itu pasti diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya tidak ada yang bingung dan semuanya itu bisa paham dan mengerti dengan baik bahasanya. Seandainya nih dalam satu ruangan kelas itu ada banyak orang nih, tapi mereka itu menggunakan bahasa dari daerah mereka masing-masing, pasti belajar itu akan jadi susah untuk dipahami. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi media komunikasi antara guru dan murid supaya ilmu itu bisa tersampaikan dengan lancar dan jelas. Kalau kita omong soal ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia juga punya peran penting di dunia penelitian, di mana para peneliti itu menggunakan bahasa Indonesia buat menjelaskan hasil dari penelitian mereka. Itu tuh supaya lebih gampang untuk dimengerti oleh banyak orang. Tapi bahasa ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis, selalu berkembang dengan istilah-istilah baru yang biasanya berasal dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Jadi, para ilmuwan dan peneliti di Indonesia berusaha untuk menerjemahkan atau menciptakan istilah baru dalam bahasa Indonesia, di mana itu tuh supaya makin mudah untuk dipelajari dan dipahami. Tapi tidak semudah itu. Ada juga beberapa tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia di dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Salah satunya itu adalah kosakata ilmiah yang masih terbatas. Belum banyak kata-kata yang bisa mewakili konsep ilmiah secara lengkap. Selain itu, bahasa Inggris sering lebih dipakai dalam publikasi penelitian internasional
Jadi, bahasa Indonesia kadang masih kalah saing di tingkat global. Meskipun begitu, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus tetap semangat dan berusaha untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia itu supaya bisa menjadi bahasa yang kuat di dunia pendidikan dan penelitian. Kalau bahasa Indonesia dipakai secara luas dan dikembangkan dengan baik, kita akan punya lebih banyak ilmuwan yang berasal dari asli Indonesia, di mana mereka itu ya hebat dan bisa bersaing di kancah internasional. Selain itu, orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia juga akan lebih mudah untuk mengakses ilmu pengetahuan tanpa harus pusing dengan bahasa asing. Jadi, bahasa Indonesia bukan cuma soal komunikasi kita sehari-hari, tapi juga menjadi alat untuk kemajuan bangsa dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini itu adalah bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu dan kunci untuk membawa kita maju. Dengan memanfaatkan bahasa Indonesia secara optimal di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, kita bisa membangun bangsa yang cerdas dan kuat tanpa kehilangan identitas dari kita sendiri. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.